Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nadia Velvetasari, NPM 25220142. Saya dari kelas keperawatan A, kelompok 4. Di sini saya akan menggambar 7 sel adaptasi. Ini tugas dari mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Tonton videonya sampai akhir ya. Tapi tunggu dulu, apa saja sih alat dan bahan yang aku gunakan? Yang pertama ada penggaris, terus ada penghapus, pensil warna, dan buku gambar. Nah, teman-teman, di sini aku akan menunjukkan hasil gambarku ini tadi ya. Ini ada gambar normal sel, atrofi, hiperplasia, displasia, hipertrofi, metaplasia, neoplasia. Jadi, sel normal adalah sel dalam kondisi homeostatis atau seimbang. Ukuran, jumlah, dan bentuk sel terlihat seragam dan sesuai dengan fungsi aslinya pada jaringan tersebut. Nah, kalau atrofi merupakan bentuk adaptasi sel terhadap kondisi lingkungan yang merugikan atau penurunan fungsi, ditandai dengan mengecilnya ukuran sel akibat berkurangnya organel dan aktivitas metabolik. Proses ini bertujuan mempertahankan kelangsungan hidup sel dengan menurunkan konsumsi oksigen, glukosa, serta sintetis protein. Pada jaringan otot, atrofi terjadi ketika beban kerja menurun dan melibatkan penurunan proses sintetik, peningkatan proteolisis, serta apoptosis. Penyebab atrofi meliputi kurangnya penggunaan denervasi, hilangnya stimulasi endokrin, nutrisi tidak adekuat, dan iskemia. Meskipun demikian, atrofi bersifat adaptif dan umumnya reversibel apabila faktor penyebab dapat diatasi. Selanjutnya yaitu hiperplasia. Hiperplasia adalah proses adaptasi sel yang berupa peningkatan jumlah sel pada jaringan yang masih mampu melakukan pembelahan mitosis. Proses ini terjadi secara terkontrol sebagai respon terhadap stimulus tertentu dan akan berhenti ketika rangsangan tersebut dihilangkan.
Hiperplasia dapat bersifat fisiologis seperti hiperplasia hormonal pada kehamilan dan hiperplasia kompensasi pada Untuk selanjutnya yaitu hiperplasia. Hiperplasia adalah proses adaptasi sel berupa peningkatan jumlah sel pada jaringan yang masih mampu melakukan pembelahan mitosis. Proses ini terjadi secara terkontrol sebagai respon terhadap stimulus tertentu dan akan berhenti ketika rangsangan tersebut dihilangkan. Hiperplasia dapat bersifat fisiologis seperti hiperplasia hormonal pada kehamilan dan hiperplasia kompensasi pada regenerasi hati, serta berperan penting dalam menyembuhkan luka. Namun, hiperplasia juga dapat bersifat non-fisiologis akibat stimulasi hormonal berlebihan atau pengaruh faktor pertumbuhan seperti hiperplasia endometrium, hiperplasia prostat jinak, dan kutil kulit. Meskipun berbeda, hiperplasia sering terjadi bersama dengan hipertrofi dan dapat dipicu oleh mekanisme yang sama. Selanjutnya yaitu displasia. Displasia merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal dengan variasi ukuran, bentuk, dan susunan sel yang umumnya terjadi akibat iritasi atau peradangan kronis, terutama pada epitel squamosa seperti saluran pernafasan dan serviks uteri. Meskipun bersifat abnormal, displasia termasuk proses adaptif yang berpotensi reversibel apabila penyebabnya hilangkan. Namun, displasia memiliki makna klinis penting karena dapat menjadi tahap awal prekursor perkembangan kanker. Meskipun tidak semua kasus displasia akan berlanjut menjadi keganasan. Kita akan lanjut ke hipertrofi. Hipertrofi merupakan peningkatan ukuran sel sehingga terjadi peningkatan jumlah massa jaringan yang berfungsi. Kondisi ini merupakan hasil dari peningkatan beban kerja pada organ atau bagian tubuh. Umumnya terlihat pada jaringan otot jantung dan rangka yang tidak dapat beradaptasi dengan peningkatan beban kerja melalui pembelahan mitosis dan pembentukan lebih banyak sel. Hipertrofi melibatkan peningkatan komponen fungsional sel yang memungkinkan mencapai keseimbangan antara permintaan dan kapasitas fungsional. Misal, pada sel otot mengalami hipertrofi, terjadi penambahan filamen aktin dan miosin, dan peningkatan sintesis enzim sel dan adenosis trifosfat atau ATP. Hipertrofi terjadi akibat kondisi fisiologi normal atau kondisi patologis abnormal. Peningkatan massa otot yang berhubungan dengan olahraga adalah contoh hipertrofi fisiologi. Kita lanjut ke metaplasia. Metaplasia merupakan perubahan reversibel di mana satu jenis sel dewasa digantikan oleh jenis sel dewasa lainnya. Metaplasia dianggap melibatkan pemrograman ulang sel punca yang tidak berdiferensiasi yang ada dalam jaringan yang mengalami perubahan metaplastik. Metaplasia biasanya terjadi sebagai respon terhadap iritasi dan peradangan kronis dan memungkinkan penggantian sel yang lebih mampu bertahan dalam keadaan di mana jenis sel yang lebih rapuh memungkinkan bisa mati. Contohnya seperti substitusi adaptif sel epitel squamosa bertingkat untuk sel epitel kolumnar bersilia dan di trakea dan bronkus perokok. Yang terakhir, neoplasia atau sel kanker. Pertumbuhan sel yang sangat tidak terkendali, abnormal, dan merusak jaringan sekitarnya. Karakteristiknya seperti sel kehilangan fungsi aslinya, bentuknya sangat menyimpang dan cenderung menyerang membran dasar atau bisa disebut basement membran untuk menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu sel beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan beban kerja fisiologis mereka dengan mengubah ukuran, jumlah, dan karakteristiknya. Perubahan adaptif ini konsisten dengan kebutuhan sel dan terjadi sebagai respon terjadinya stimulus yang terjadi. Perubahan sel biasanya hilang setelah stimulus dihilangkan. Ketika dihadapkan dengan penurunan beban kerja atau kondisi lingkungan yang merugikan, sel mengalami atrofi atau mengecil ukurannya dan kembali ke tingkat fungsinya lebih rendah dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bye bye. Terima kasih teman-teman semua.